Ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya ya. Masih lagi membincangkan keadaan perkara yang ada hubung kait dengan perang Uhud. Sebelum ini mereka, yakni para sahabat pada masa itu, telah ditimpa berbagai gham, seperti yang disebut ayat 153 itu, fa'athabakum ghammam bighammin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menolong, membantu hamba-hambanya yang mukmin, yang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah berupa peperangan. Allah Subhanahu wa taala segera menganugerahkan kepada mereka nikmat yang berupa nu'as, ngantuk, dalam keadaan kucar kacir, dalam keadaan tidak menentu, dan perasaan yang macam-macam, gundah gulana lah, entah perasaannya bagaimana keadaan dalam peperangan. Dalam kalah, banyak yang cedera, ada yang terbunuh, ada pula sebahagian di kalangan mereka orang-orang munafik. Maka bagaimanakah perasaan mereka? Tentu saja nyaris hampir-hampir mereka tidak dapat mengawal diri dan perasaan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih kepada hamba-hambanya yang ta'i'un, yang taat, tunduk patuh kepada peraturan dan seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tetap bersama Rasul, tidak lari dari medan perang. Allah membantu mereka dengan menganugerahkan amanatan nu'asa. Amanatan, keamanan. Okay. Amanah, amanatan di sini makna keamanan, ketenangan. Maknanya situasinya sudah mula dapat dikawal, sama ada situasi peperangan itu ataupun perasaan mereka. Okay, sudah mula Allah kawal. Mereka tidak lagi bimbang, takut, geram, marah, atau mungkin kecewa, atau hampir-hampir mungkin putus asa. Allah segera berikan kepada mereka anugerahnya berupa keamanan, yaitu nu'as, ngantuk. Subhanallahil karim. Satu bantuan yang mungkin tak terlintas di minda para sahabat pada masa itu. Allah yang Maha berkuasa untuk melakukan apa jua yang dikehendakinya, menurunkan salah satu di antara tentera-tenteranya berupa ngantuk, nu'as. Kata Abdullah bin Mas'ud, nu'as ni ada dua jenis. Sekiranya nu'as itu berlakunya di medan perang, maknanya bukan semasa perang itu mengantuk, tidak. Baik, di keadaan ini berlaku peperangan dalam keadaan tidak dapat mengawal perasaan, maka Allah tenangkan mereka dengan mengantuk yang amat sangat. Jadi kalau nu'as itu, kata Abdullah bin Mas'ud, di berlakunya semasa perang itu datang dari Allah. Tapi kalau nu'as, mengantuk itu semasa salat, datang dari mana? Tahu pun. Saya tak tahu kalau di kelas. Kerana nasi lemak banyak wallahu a'lam. Jadi begitu. Maka itu apabila salah seorang di antara kamu idza tatha'aba, maknanya tatha'ub itu menguap. Masa salat hendaknya usahakan untuk menutup dan mengawalnya. Karena kalau tidak, syaitan pun mungkin diambil gambar. Syaitan pun senyum tengoknya, dia ketawa. Baik. Itu kalimat nu'as. Dan nu'as itu salah satu nikmat dari Allah, yang kita
tidak mampu mengawalnya. Antara sebabnya mungkin karena penat kan, di antara sebabnya lah, atau sebab-sebab yang lain. Tapi ini salah satu di antara anugerah Allah. Amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum, yang meliputi sebagian daripada kamu. Maksud kamu di sini ialah para sahabat yang shadiqun, yang benar, yang jujur, yang ta'i'un, tetap taat kepada Allah dan Rasul, dan berada bersama Rasul, mengelilingi Rasul, mengitari Rasul, ketika sebagian yang lainnya lari. Nah itu ta'ifatan minkum. Ta'ifah itu kelompok kecil, beberapa orang saja di antara kamu. Itu kalimat ta'ifatun. Jadi ini bantuan dari Allah pada mereka hingga bila mengantuk, yang membawa pada tidur yang sangat pulas, sehingga ada seorang sahabat, saya lupa namanya, bahawa dia kata, kami diserang mengantuk yang luar biasa. Tak dapat mengawal rasa mengantuk. Ketika mengantuk lalu tidur, maka perasaan apa tadi? Gundah gulana, kemudian penat, stres, hilang dengan begitu. Subhanallah. Perasaan-perasaan itu semua dihilangkan. Hilang karena sebab tertidur, mengantuk dan tidur. Dan bila mengantuk lalu tidur, tentu rehatlah badan ini daripada kepenatan. Demikian juga minda. Nanti bila bangun, insya Allah fresh semuanya, physically juga mentally. Baik. Yaghsha ta'ifatan minkum, sebagai nikmat dari Allah. Dari ayat ini juga antara lain ada kalimat amanatan, itu keamanan. Sebetulnya keamanan itu salah satu di antara nikmat dari Allah. Kepada orang Quraisy secara khusus dalam surah Quraisy, Allah ada menyatakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amanahum min khauf. Surah Quraisy. Baik. Kalau ingin mendapat nikmat itu yang berkekalan, hendaknya falya'budu rabb hadzal bait. Falya'budu rabb hadzal bait. Itu yang harus dilaksanakan. Bila sentiasa hubungan dengan Allah ni sentiasa terjaga, terpelihara, berterusan, maka Allah akan menganugerahkan nikmat pada hamba-hambanya itu. Antaranya apa? Allazi at'amahum min ju', yang keduanya wa amanahum min khauf. Dalam hidup kita sebagai manusia ni, dua perkara ini sangat-sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Apa dia? Cukup makan dan cukup minum. Dalam bahasa Indonesia disebut sandang pangan. Okay? Sandang maknanya pakaian, apa-apa yang diperlukan. Pangan yang ini makanan. Kalau bahasa Jawanya mangan. Mangan itu maknanya makan. Kalau bahasa Inggrisnya was, past tense, bahasa Jawanya wis. Wis mangan, nah itu berarti itu bezanya wis dengan was. Hebat Jawa ni ada past tense juga. Fa'ala kulihat, dua perkara. Allazi at'amahum min ju'. Jadi Allah lah sebenarnya yang menganugerahkan makanan kepada kita. Dan apa yang diperlukan manusia untuk hidupnya di atas muka bumi telah disediakan oleh Allah, facility yang mencukupkan, yang cukup bagi mereka. Sebelum manusia diturunkan, Allah sudah menyediakan facility. Perhatikan seperti yang Allah sebut dalam Al-Baqarah ayat 21. Ayat 22 saya baca. Allazi
ja'ala lakumul arda firasya. Ja'ala lakum, tengok. Allah itu yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Maknanya sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan bumi, tempat tinggal manusia. Allah sudah menyediakan fasiliti untuk manusia tinggal di atas muka bumi ini. Kemudian was-samaa'a binaa'a. Langit macam kanopi ya. Macam kanopi dia. Itu fasiliti yang diperlukan oleh manusia. Adanya ikhtilaful laili wan nahar. Adanya hembusan angin yang berubah, ada musim. Itu semuanya ada hubung kait dengan survival manusia. Bukan hanya itu, apalagi fasiliti yang lain. Wa anzala minas sama'i ma'a. Itu pun disediakan oleh Allah. Dari sebab hujan itu, kemudian fa akhraja bihi minats tsamarat. Semuanya untuk siapa? Rizqan lakum. Untuk kamu. Jadi maknanya Allah sudah menyediakan fasiliti. Bila Allah subhanahu wa ta'ala mengusir Adam daripada syurga ke planet bumi ini, apa yang diperlukan sudah tersedia. Tinggal dia gunakan 4 kerat tulangnya itulah untuk mendapatkan. Hakikatnya yang memberi makan atau menganugerahkan makanan kepada manusia adalah Allah. Oleh itu dalam surah Quraisy tadi, allazi at'amahum min ju'. Baik. Maka Tuhan yang wajib disembah adalah Tuhan yang yut'imukum, yang bagi makan pada kamu, yang menyediakan fasiliti keperluan kamu, bukan Tuhan yang kamu bagi makan. Itu dalam surah 6 ayat yang ke-14 itu. Kan, surah 6 14. Jadi Tuhan yang berhak disembah ialah Tuhan yang yut'imu wa la yut'am. Begitu. Jadi kalau nak tahu apa bezanya Tuhan dengan Allah, salah satunya ini. Allah itu khaliq, pencipta. Tuhan itu dibuat orang. Allah itu yut'imu, bagi makan. Tuhan itu diberi makan. Itu antara perbezaan. Baik. Jadi di sini Allah itu fatirus samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Sebalik tadi Quraisy tadi pada surah Quraisy, allazi at'amahum min ju' wa amanahum. Cukup ekonomi alhamdulillah misalnya kan, berkembang, tapi yang kedua yang diperlukan oleh manusia untuk hidup ialah keamanan. Keamanan ini nikmat dari Allah. Peaceful. Bila aman negara ini ataupun satu tempat tu, kita pun tenang hidup. Tak ada rasa apa? Khauf, rasa takut tak ada. 20 tahun kalau tak salah atau 10 tahun ke sana, dulu mana ada taman perumahan di Palang depan tu? Ada Garden and Gaten mana ada dia? Sekarang masuklah mana-mana taman. Mesti Palang tu. Itu mengisyaratkan apa? Bukan glamour. Menunjukkan tidak aman. Nyaris hampir setiap taman perumahan. Dan itu baru. Betul tak? Baru itu. Dulu mana ada. Sekarang almost. Bahkan dengan CCTV-nya barangkali. Dan sebagainya. Menunjukkan tidak ada atau kurang keamanan. Kalau orang jadi serba ketakutan. Ini realiti.
Bukan ilusi ya, realiti itu. Untuk apa? Banyak uang tapi hidup dalam ketakutan. Dalam ketakutan. Akhirnya uang tu habis hanya untuk menjaga keamanan. Bayar guard. Okey, namanya jaga tapi dia tidur. Nuas juga dia. Tidur baik. Mana? Jadi dalam tidur pun dibayar. Subhanallah. Fa'ala kulli hal ringkasnya tadi adzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Kalau sudah dapat dua nikmat ini, maka apa yang patut kita buat? Falyabudu rabb hadzal bait. Kewajiban kita ialah menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah lah yang menganugerahkan nikmat itu. Baik.